Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novelia Anilda dari kelas 1C D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini NIM saya 2401053020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian tengah semester saya. Untuk soal yang pertama, menjelaskan apa itu mikrofon dan speaker. Nah, mikrofon itu terdiri dari beberapa komponen seperti diafragma, coil, dan magnet. Pada mikrofon, diafragma itu dilapisi oleh magnet, lalu dililitkan menggunakan coil. Nah, jadi ketika gelombang suara itu masuk ke dalam diafragma, itu akan membuat diafragma itu bergetar, dan magnet dan coil itulah yang akan menghasilkan data dalam bentuk listrik. Nah, selanjutnya speaker. Speaker itu terdiri dari beberapa komponen seperti diafragma, magnet, coil, besi, dan kertas kerucut. Nah, jadi speaker ini menerima data dalam bentuk listrik. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan, medan listrik itu akan saling tolak-menolak dengan medan magnet. Nah, jadi karena magnet yang diposisikan sedemikian rupa menyebabkan kumparan itu bergetar. Nah, getaran ini menggetarkan diafragma yang akan menghasilkan gelombang suara kembali. Nah, dan fungsi dari kerucut itu untuk membesarkan suara yang dihasilkan. Lanjut ke soal nomor 2, menjelaskan karakteristik dari sinyal suara. Sinyal suara itu terbagi dari dua macam. Yang pertama ada sinyal domain waktu. Nah, sinyal domain waktu ini sinusnya itu tidak beraturan, terus dapat diketahui bahwa suara ini memiliki multifrekuensi. Nah, selanjutnya ada sinyal domain frekuensi. Terus di sinyal domain frekuensi ini dapat diketahui bahwa sinyal suara memiliki frekuensi yang tidak hingga atau menempati frekuensi terbatas, yaitu 100 sampai 8000 Hz. Nah, rata-rata yang didengar manusia itu 300 sampai 3000 Hz. Nah, di karakteristik sinyal suara ini juga terdapat bandwidth. Nah, bandwidth sendiri adalah rentang frekuensi yang mana cara menghitungnya itu frekuensi tinggi dikurang frekuensi rendah. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu kenapa perlu modulasi dan apa itu modulasi. Nah, modulasi itu adalah proses penumpangan sinyal pembawa terhadap sinyal informasi. Nah, kenapa perlu modulasi? Nah, pada awalnya sistem telekomunikasi ini menggunakan kabel. Nah, namun penggunaan jarak jauh dan tidak efisien, sehingga kita menggunakan antena untuk mengirim sinyal dalam sistem telekomunikasi yang biasa disebut dengan wireless. Nah, proses penumpangan sinyal pembawa terhadap sinyal informasi ini kita tumpangkan frekuensi yang lebih tinggi agar dapat ditumpangkan. Semakin tinggi frekuensi digunakan, semakin kecil antena yang akan kita pakainya. Nah, modulasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada amplitudo modulasi, terus ada frekuensi modulasi, dan ada fasa modulasi. Soal berikutnya yaitu soal nomor 4, turunan dari modulasi AM. Untuk yang pertama, sinyal modulasi kita lambangkan dengan XM sama T sama dengan AM sin 2pi FMT
Nah, ini untuk sinyal informasi. Untuk sinyal carrier itu ada, kita lambangkan dengan XCT sama dengan AC sin 2pi FCT. Nah, pembedanya itu C dengan M ya. Terus kita turunkan AC T sama dengan AC tambah XMT sin 2pi FCT. Nah, lalu kita turunkan menjadi XCT sama dengan AC ditambah AM sin 2pi PFMT sin 2pi FCT kali AC per AC. Lalu sama dengan AC per AC kali AC ditambah AM per AC kali AC sin 2pi FMT sin 2pi FCT salah. Terus selanjutnya AC per AC ini 1 kali AC ditambah M kali AC sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Nah, lalu bisa kita tulis AC 1 ditambah M sin 2pi FMT kali sin 2pi FCT. Nah, jadi begitulah cara untuk menurunkan turunannya. Baiklah, saya akan lanjut ke soal berikutnya, menjelaskan pengertian dari indeks modulasi AM dan spektrum dan juga bandwidth. Nah, jadi indeks modulasi adalah rasio antara amplitudo sinyal informasi dan amplitudo sinyal carrier. Nah, cara mencari atau indeks modulasi itu AM per AC atau amplitudo sinyal informasi per amplitudo sinyal carrier. Nah, nilai idealnya itu dari antara 0 sampai 1, karena kalau lebih dari 1 akan terjadi overmodulasi. Nah, overmodulasi itu yang akan membuat sinyal menjadi rusak. Selanjutnya ada spektrum AM. Spektrum itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sinyal pembawa di tengah atau frekuensi, terus ada upper sideband atau rumusnya itu FC tambah FM, terus ada lower sideband, rumusnya itu FC kurang FM. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth itu total dari AM 2 kali FM. Maksudnya itu 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal informasi. Jadi kalau sinyal suara kita maksimumnya itu 3,4 kHz, nah maka bandwidthnya itu menjadi 6,8 kHz. Nah, selanjutnya soal selanjutnya menjelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Nah,
Modulator AM ini bekerja dengan menggabungkan sinyal informasi dan sinyal pembawa, biasanya pakai mixer atau multiplier. Nah, outputnya adalah sinyal AM yang akan siap dikirim gitu. Nah, selanjutnya itu ada demulator AM, bertugas menangkap sinyal AM dan mengupas informasi aslinya, biasanya pakai detektor dioda dan filter low pass. Terus buat ngilangin carrier, untuk menghilangkan carriernya itu menyisakan sinyal aslinya. Nah, sekian video untuk UTS saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.